Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Ya, ini mau bertanya Buya, menyambung yang kemarin mengenai takdir. Takdir. Ya, takdir ini Buya, takdir orang yang bunuh diri. Kan itu merupakan takdir Allah juga ya, yang orang itu ditakdirkan. Kemudian dia bisa beralasan gini ya, bahwa tindakan itu merupakan takdir Allah. Nah kemudian semua takdir Allah itu kan baik ya. Bagaimana terhadap orang yang bunuh diri itu? Apakah tindakan itu baik menurut dia? Nah itu kalau dipikirkan di situ tuh bagaimana itu ya? Ya. Iya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada dua terma yang berdampingan, ada qada, ada qadar. Kalau takdir itu adalah qadar. Kalau qada itu sebelum qadar. Jadi artinya ketika masih dalam bentuk perencanaan itu namanya qada. Dalam pelaksanaannya disebut takdir. Zaman Pak Harto dulu ada namanya repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu dibuatnya ketika pemerintah sedang menggulirkan pelita yang ketiga. Nah, sementara di tengah perjalanan pelita ketiga pembangunan 5 tahun berjalan, itu pemerintah sudah membuat repelita keempat. Begitulah kira-kira. Jadi ada rencana dan ada pelaksanaan. Kalau masih dalam rencana namanya repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, kalau ketika sudah datang waktunya hari H dilaksanakan namanya pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, kalau Tuhan kan tidak 5 tahun sekaligus, apalagi dalam ukuran waktu yang tak terhingga. Bahwa semua apa saja yang Allah ciptakan itu sudah terencana semuanya, dan ketika diimplementasikan itu menjadi takdir. Jadi pada akhirnya kita tidak tahu namanya qada itu seperti apa, dan kita juga tidak tahu takdir itu seperti apa. Kita baru tahu setelah terjadi. Bahwa Allah mentakdirkan uang saya hilang dicopet orang di mobil 5 juta. Itu kapan? Ya taunya nanti setelah uang saya hilang dicopet, kantong saya disobek pakai silet sama copet, uang saya hilang. Oh itulah berarti Allah telah menakdirkan saya. Nah ketika orang itu jatuh miskin lalu mengatakan ya udah barangkali takdir Tuhannya begini, dari mana Anda tahu itu takdir Tuhan? Dan itu kita tidak diperbolehkan atau ditutup oleh Tuhan, manusia tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat apa tuh? Al-Baqarah ya? Ya udahlah Al-Qur'an lah. Oke. Itu masyhur sekali. Wa ma tadri nafsun, tidak ada seorang manusia pun yang tahu madza taksibu qadan, apa yang akan dia kerjakan besok. Wa ma tadri nafsun, dan tidak ada seorang pun tahu bi ayyi ardin tamut, di negeri mana dia akan mati. Kalau saya memilih Buya Syakur pengen tahu biar atau sebaiknya nggak tahu aja, saya memilih saya tidak tahu. Iya kalau tahunya mau dapat rezeki, kalau dapat belai kita jadi panik. Kalau kita tahu nanti besok mau mati kayak apa kita semaputnya, masih mending nggak tahu kan gitu. Jadi artinya bahwa klaim seseorang ketika dia mencuri, ini kan takdir Tuhan, tidak salah, dan salah substantif, tidak salah. Tetapi ketika aku tangkap juga ini juga sama saja takdir Tuhan. Dan ketika kupukul kamu, saya katakan ini juga takdir Tuhan juga. Ya kan seperti itu. Jadi artinya klaim takdir Tuhan itu dibenarkan secara hakikatan
tetapi dalam syara'an adalah tetap kita selagi kita di dunia, ya kan gitu, kita tunduk pada namanya sunnatullah, yaitu hukum kausalita, sebatas syariat. Awas. Jadi ada wilayah syariat, ada wilayah hakikat yang kita harus seimbang kedua-duanya. Sebab kita ini kan bukan makhluk jasadi, juga makhluk rohani. Iya, manusia kan makhluk rohani. Iya, jadi dalam bersyariat ya silakan Anda mau kaya, jangan mengatakan Tuhan menakdirkan saya miskin. Dari mana kau tahu? Yang penting kamu bekerja keras, cari usaha, bikin dagang apa, kerja apa, cari harta yang banyak buat bekal hidup anak cucu supaya bisa pada sekolah. Nah, apapun hasilnya, nah ini ada satu hal yang menyebabkan kenapa orang percaya adanya qada itu penting. Karena kalau orang tidak percaya dengan takdir Tuhan, ketika dia gagal, dia gantung diri. Tapi kalau dia meyakini ini adalah ketentuan Tuhan, selesai. Bedanya orang yang bertuhan dan percaya pada takdir Tuhan, ketika dia berhasil kaya raya, dia tidak lupa diri, dia merasa diberi oleh Allah. Itu sasaran tujuan agama itu. Dia bersyukur, uangnya dimanfaatkan untuk menyantuni orang-orang miskin, untuk membantu keponakan-keponakan alo-alo yang cerdas-cerdas, ingin kuliah dibantu semuanya. Ya, masjid musala dibantu, madrasah. Dia bersyukur ini pemberian Tuhan. Ketika dia gagal, dia tidak gantung diri kok. Ketika kaya tidak lupa diri, ketika gagal tidak gantung diri. Ya udah, ini barangkali ini ketentuan Tuhan. Pada penghujungnya saya hanya menerima apapun keputusannya. Aku yang penting disuruh bekerja, tapi hasil Allah yang menentukan. Jadi ya kita tidak diwajibkan kaya, tapi kita diharuskan bekerja keras. Persoalan kaya miskin Allah yang menentukan. Dia tidak putus asa, tidak beli tambang, nggak beli baygon untuk bunuh diri. Tetapi kalau orang tidak bertuhan hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, percayalah ketika berdahulu lupa diri untuk berfoya-foya, melakukan kemaksiatan. Nah, iya, kalau gagal dia ngamuknya setengah mati, semua dibantai, semuanya dihancurkan, bahkan dia gantung diri pada akhirnya. Saya kira nanti substansi tentang keimanan kepada qada dan qadar adalah akan membentuk satu sikap hidup yang sangat indah. Itu saja maksud saya. Terima kasih.